Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah kita ada di pertemuan akhir ya di malam hari ini. Jadi di malam hari ini kita akan bahas topik terkait dengan offline attack ya. Jadi kemarin kan kita sudah sempat bahas tentang online attack. Kemudian di malam hari ini kita akan membahas tentang offline attack ya. Jadi eh, kalau online attack itu kan artinya layanan ada di production ya. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk melakukan cracking ya. Kita coba lakukan cracking secara online dengan tools dengan bantuan software seperti Hydra ya. Eh, ya, halo. Ya, gimana? Ah, kita gunakan tool seperti Hydra. Jadi Hydra ini cukup powerful gitu. Jadi dia bisa di segala jenis protokol ya. Bisa di berbagai jenis protokol ya, mulai dari HTTP, FTP ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian eh, yang mau kita bahas di malam hari ini itu adalah offline attack ya. Jadi mungkin teman-teman sering ketemu dengan file-file yang diproteksi ya. Misalkan ada file-file PDF yang di password ya. Kemudian ada file eh, kompresi ya, seperti file-file WinRAR yang di password ya. Nah, jadi kita akan belajar terkait bagaimana cara menembus proteksi daripada file-file kompresi ini ya. Kita akan belajar untuk membypass gitu ya, proteksi daripada file seperti WinRAR dan lain sebagainya. Ya. Jadi jadi beberapa tools yang selanjutnya akan kita uji cobakan di sini adalah antara lain ada WinRAR ya, ada John the Ripper ya. Jadi saya langsung share screen saja. Oh, jadi di sini saya mencoba menjalankan labnya terlebih dahulu. Jadi kalau kemarin kan kita sudah coba untuk melakukan cracking ke file-file yang di hash ya. Jadi kan kemarin di pertemuan yang kedua itu kita dapat database ya, kita akses ke database melalui SQL Map. Kemudian kita dapat beberapa tabel yang hash yang isinya itu di hashing gitu. Jadi kemarin kita menggunakan tool seperti John the Ripper untuk membongkar daripada file tersebut gitu. Nah, jadi John the Ripper ini selain untuk membongkar file hash, dia juga bisa untuk membongkar file-file PDF yang diproteksi, file-file WinRAR ya, dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi semua selama kita bisa ngambil nilai hashnya, berarti ada kemungkinan kita bisa melakukan cracking terhadap suatu file gitu. Jadi ah,
Jadi tools yang kita gunakan adalah John ya, John the Ripper ya. Jadi John ini cukup powerful dia karena dia mendukung berbagai jenis format ya. Ah, jadi bagaimana misalkan kalau kita dapat suatu file-file yang ini ya, yang di password gitu ya. Jadi asumsinya seperti ini. Jadi saya punya file, terus file itu diproteksi ya. Jadi eh, misalkan saya punya beberapa file ini ya. eh, Anggaplah dua file ini gitu ya. Anggaplah dua file ini kita coba eksperimen. Saya copy dulu di sini di dokumen. Nah, terus kedua file ini selanjutnya kita archive gitu ya. Ah, misalkan namanya itu adalah penting gitu, file penting. Terus kemudian file ini diberi password. Nah, misalkan passwordnya apa gitu. Nah, misalkan saya kasih password di sini password 54321 gitu ya. Password secret. Nah, jadi file yang dua ini sekarang sudah bisa kita hapus. Jadi anggaplah ini file penting gitu kan. Ada file rahasia yang di WinRAR, kemudian ketika kita coba untuk mengekstrak, ekstrak here, dia minta password. Ah, jadi saya tidak tahu ini apa passwordnya nih. Saya tidak tahu apa passwordnya ini. Anggaplah seperti itu ya. Ah, Gagal gitu. Ketika saya masukkan password, gagal. Nah, jadi kita mencoba untuk membongkar eh, proteksi daripada file WinRAR ini ya. Jadi ada tools. eh jadi misalkan kalau saya coba masuk di direktorinya dokumen ah, clear ls ya. Eh, eh, di direktori mana tadi? Nama apa? Direktorinya apa tadi? Dokumen, Pak. Dokumen, Pak. Dokumen. Udah pakai S ya? Eh, oh sebentar. Di direktori mana tadi itu? Documents. Kali documents. Oh, oh D kecil dia. Ada dua file dokumen. D-nya D kecil. CD documents. LSA ini ya. Nah, jadi kalau saya coba untuk WinRAR, unzip, saya unzip, penting, zip, enter, ls, nggak bisa ya, gagal. Tapi kita tahu di dalam itu ada file dua ini. Tapi ketika saya unzip gagal, tapi dari situ saya bisa tahu di situ ada dua file. Nah, saya coba unzip sudah tidak bisa, kemudian apa lagi? Ah, jadi caranya kita bisa pakai tools seperti zip to John. Jadi kita ambil dulu file hashnya. Jadi file winrar tadi kita ambil hashnya. Gitu. Untuk selanjutnya kita coba untuk cracking. Jadi zip to John nama filenya penting, terus ke hash file gitu ya. Saya simpan dia sebagai hash file. Jadi ketika saya ls, nah kita sudah punya dua file sekarang. Penting.zip sama hash file. Nah hash file ini berisi cat hash file. Nah file hash ini berisi password yang sudah di hashing gitu. Jadi saya nggak tahu ini isinya apa nih.
Saya nggak tahu ini isinya apa. Yang jelas ini adalah passwordnya gitu. Kalau kita berhasil cracking eh, hash ini, kita bisa dapat passwordnya untuk membuka file penting.zip ini. Berarti sekarang saya bisa pakai John. Kemudian saya coba untuk hash ya. John, saya coba hash. Saya coba ambil hash filenya. Ah, Kemudian saya John diikuti dengan hash file. Nah, jadi dia akan mencoba melakukan cracking. Dia coba untuk melakukan cracking ke file hash ini untuk mengetahui apa kira-kira password daripada file WinRAR tadi ya, file WinZip tadi gitu kan. Tadi. Dia lagi percobaan cracking. Itu langsung ketemu passwordnya. Password 54321. Nah, ketika saya coba buka dokumen, ini saya ekstrak here, minta password lah. Ini tinggal kita paste. Ini saya paste, ya. Terus oke, tak keluar, keluar filenya. Ya. Ah, ah. Jadi ini filenya, cut ini. Ini filenya, jadi utuh bisa kita buka. Kemudian satunya lagi, namanya access log. Ah, Tetap bisa kita buka ya. Itu. Jadi kuncinya untuk bisa, jadi hampir sebagian besar file itu bisa dibongkar. Kuncinya itu selama kita bisa dapat file hashnya pasti ada kemungkinan untuk bisa kita crack ya. Mau itu file dokumen, mau itu file PDF, mau itu file WinRAR, apalagi kira-kira file ISO, file. Jadi apapun file itu ketika kita bisa tarik hashnya, eh, ah, pasti ada kemungkinan untuk bisa kita cracking. Jadi itu tadi contoh percobaan untuk file WinZip ya, file zip ya. Sekarang bagaimana kalau file WinRAR? Bagaimana kalau kita pakai format dokumen yang lain? Jadi ini saya hapus. Ini saya keluarin dulu, saya keluarin dulu. Sekarang kita coba percobaan. Ini 3 file sekarang sudah bisa saya hapus. Kita ulangi lagi. Mau format apa? 7 zip, 7 zip. 7zip. 7 7zip ya. Ini 7zip. Password mau apa? Kalau ada di dictionary, berarti ada kemungkinan bisa kita bongkar ya. Belalang Misalkan tempur, Pak. belalang tempur, wah ini kayaknya nggak ada di dictionary nih. Ada kali di dictionary. Nggak ada, sudah nggak ada, Pak. Eh, jadi yang penting ada di dictionary, kita tes aja. Kalau ada di dictionary, seharusnya bisa dibongkar. eh Misalkan ini aja ya, yang umum lah, secret gitu, secret. Kita inilah cari yang cepat ya. Kalau apa, kita cari yang cepat saja ya. Secret Baik. 123 lah. Secret 123. Ini kan masih masuk dalam common password ya. Masih bisa apa, password yang umum gitu. Ah, ini sudah bisa saya hapus ini. Jadi kalau kita lihat John the Ripper, dia pakai dictionary dari mana nih? Sebentar. Ah, Man John
Ini kan bisa kita custom dictionary-nya ya. Ah, dia pakai dictionary dari mana nih dictionary-nya? Oh, sebentar. John help. Kita input encoding. Ini. Jadi bisa di custom dictionary-nya. Makanya disiapkan dulu dictionary yang ini. Nanti ada uji coba sendirilah gitu ya. Tapi dengan catatan dilengkapi dulu dictionary-nya. Ah, Dilengkapi dulu dictionary-nya. Kalau dictionary-nya udah lengkap, baru Anda bisa uji coba langsung. Nah, jadi jadi ls, saya mundur dulu ls, cd dokumen, eh, oh ini local share trace file lah itu. Kita ke ini dulu, home dulu, home kali documents, kan? Ah, deh, kita cari dulu 7-zip to ini, 7-zip to John, ada ndak? Jadi kita coba install apt cache, set, kita cari dulu. Kita cari tools untuk berubah 7-zip ini ke formatnya JC John. Apt cache, atau kita bisa dengan menggunakan bantuan Google 7-zip to John. Ah, jadi justru ini ada toolsnya sendiri, ada toolsnya sendiri. Ada zip reaper, ada 7-zip. Ah, jadi tidak semua harus pakai John the Reaper ya. Kita bisa juga pakai tools-tools yang lain. Justru di sini malah eh ini eh 7-zip to Hashcat. 7-zip to Hashcat. Berarti bukan pakai John dia, tapi Hashcat. Di sini kan ada Hashcat ini. Jadi selain untuk password cracking, selain pakai John the Ripper, bisa pakai Hashcat. Hashcat. Itu. Hashcat juga ada. Ini 7-zip to Hashcat. Kira-kira 7-zip to ini ada nggak? 7-zip to John. Nih, kita cari. Jadi kita jadi kita transformasi dulu. Jadi kita transformasi dari bentuk 7-zip ke bentuk WinRAR. Ini ada, ternyata ada. Ah, kita git clone, git clone. Jadi ada di GitHub. Ini masih berfungsi dah ini. Git clone, kita coba ambil. Wow, username for byte bucket test. Wow, di password ternyata. Sebentar. Passwordnya apa ini? Eh, ah, di password ada sebentar. Zip to john.py. 7-zip to John Python. Ini. Ah,
Jadi teman-teman bisa pakai tuh. Misalkan kalau bawaan apa? Bawaan dari ini kan terbatas gitu ya. Bawaan dari apa namanya? Bawaan dari Kali John Linux the kan Ripper. terbatas ya senjatanya ya. Senjatanya Kali Linux kan terbatas. Nah, Anda bisa cari di GitHub. Kalau ada tools-tools tertentu yang tidak tersedia di dalam apa namanya? Tidak tersedia di dalam Kali Linux, Anda bisa ambilkan dari GitHub. Yang penting konsepnya, yang penting konsepnya di situ adalah bagaimana kita bisa merubah dari bentuk bentuk target ke formatnya si John gitu. Nah, kalau dia sudah ke formatnya si John the Ripper itu udah gampang cara ininya. Ah, udah mudah. Ah, ini saya bisa copy ini, terus ini saya paste. Ah, ini saya Ctrl X, saya save. Ah, terus ini saya chmod dulu, 7-zip to John, sudo. Ah, chmod lagi, saya change permission dulu, sudo chmod. Ah, udah. Ah, jadi 7-zip to John, ini kan Python ya. Ini kan Python, berarti dia pakai Python 7-zip to John. Ah, terus diikuti dengan filenya. Ah, kita coba lihat cara penggunaannya dulu. Ah, file yang ingin kita ambil hashnya gitu kan. Ah, jadi dokumen ke hash target gitu. Ah, coba tes. Oh, sebentar. Fname ada sudo zip. Oh, sebentar. Kita coba install dulu ini. Apa? Dia butuh dependensi sepertinya. Dia butuh file pendukung. Wah, dia butuh file pendukung ntar. Oh, jadi selain pakai yang Python, ada juga ini. Selain pakai yang Python, ada juga eh, ada yang ditulis juga dengan bahasa programan Perl. Coba kita cek. Oh, dia masih download dulu. Ah,
Ah, itu tadi dari mana? Oke. Ini kalau kita coba paksakan pakai ini gimana? Kalau kita paksakan misalkan ini RM dulu hash targetnya. RM dulu. Nah, saya paksakan misalkan zip to John dok, documents hash. Oh, nggak bisa. Jadi dia tidak mendukung ya. Jadi memang dia harus ada format tertentu ya. Memang harus ada tools tertentu ya untuk mengambil file hash dari 7-zip. Jadi kita coba Python 7-zip to John dokumen hash. Sebentar, ini ada error. Ini sepertinya skripnya tidak sempurna ini. Sepertinya skripnya tidak bekerja dengan baik. Kita coba cari dulu. Kita cari. Izin Pak, Ya, ya. untuk eksekusi Pythonnya mungkin Python 3 Pak ya? Enggak Pak ya? Python 3 Oh, baru oh, enggak pengaruh itu, bukan. Bukan keluar itu. Pak ya? Iya, enggak sama aja tuh. Bukan itu. Oh, Memang ininya skripnya tadi tuh saya lihat udah ini. Jadi kita coba pakai yang Hashcat saja. Ah, kita coba pakai yang Hashcat. Jadi kalau yang Hashcat ini dia ditulis pakai bahasa programan Perl ya. Ah, dia ditulis pakai Perl. Jadi sebentar. Ini kita cloning dulu. Kita cloning dulu source code-nya. Di cloning dulu. Sekarang sudah ada 7-zip to Hashcat ya. Jadi ketika dia sudah di cloning, kita tinggal jalankan ini. Kita tinggal jalankan untuk eh, perintahnya ya. Ah, jadi kita masukkan dulu tadi itu. Targetnya kita masukkan dulu ke dalam direkturnya si Hashcat. Ini. Ini ya dokumen ini kita masukkan ke Hashcat. Terus kita coba jalankan perintahnya per per ya, karena dia pakai Perl di sini ya. Jadi karena dia Perl di sini PL, berarti sini kita pakai Perl. Ah, oh sorry, ini dokumen ya. Atau dapat hashnya ls. Itu keluar hashnya. Yang penting keluar hashnya get hash. Oh jadi saya lupa tadi begini. Jadi ini ke hash. Ah, get hash. Itu. Yang penting dapat hashnya. Yang penting dapat hashnya saja. Berarti ada kemungkinan bisa kita cracking ini. Berarti sekarang kita tinggal eksekusi pakai John. Ah, ini dia pakai dictionary-nya ini. Dia pakai dictionary dari password.lst. Jadi bisa di custom ini dictionary-nya, tinggal diganti saja. Ah, ini naik ya. Utility-nya naik sekarang. Ah, 90%.
95%. Kita menunggu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ah, dia kerja. Tadi passwordnya apa saya kasih? Secret ya. Secret ya, secret 5431 ya. Ah, cut. Gini aja. Gini aja, gini aja, gini aja. USR, share, USR, share, John, password list. Terus kita filter grab. Tadi namanya secret ya. Wah, tidak ada secret 54321 nggak ada. Berarti ini tidak akan ketemu ini. Karena ini berapa ini? Ini kita coba lihat jumlahnya dulu. WC 3550. Nah, 3000. Jadi bisa saya pastikan ini tidak akan ketemu ini. Ini kita quit aja nih. Tidak akan ketemu. Karena di sini tidak ada secret 54321. Iya, iya. Jadi makanya ini kuncinya di dalam cracking ini dia harus ada itu. Berarti sama dengan brute force juga lah ya Pak ya. Ya, Ya Mas, ya, ya, brute force. Sama dengan, tapi dia ini offline dilakukan secara offline dia. secara offline ya. Bukan bukan macam kalau cracking apa itu kan dia menghilangkan file, menghilangkan passwordnya dikompil ulang gitu. Kalau ini memang betul-betul murni brute force lah ya. Ya, memang murni brute force ini. Ah, Paham, paham. dia percobaan. Kita tunggu. Ah, sekarang ada kan? Secret 54321. Makanya saya katakan ini apa cari database yang lengkap gitu. Bisa di-download di checklist itu ya, checklist. Ada checklist kemarin itu. Checklist ya gitu. Ini lumayan ini. Jadi di-download semua.
Nah, di download semua baru nanti di ini. Nah, ini checklist menurut saya cukup lengkap ini. Yes. Dia dia lagi cracking. Mas Sul nanya boleh? Ya, ya, silakan, silakan. Eh Kalau kita biasa kalau dalam ini kan Mas, di digital forensik kan kita sering memastikan satu file itu identik gitu. Biasanya kan kita menggunakan file hash nih. Ya, Ini betul. aslinya ini sama nggak dengan aslinya sumbernya gitu kan? Apakah file hash yang di-share ini bisa dilakukan recovery seperti ini juga? Atau beda beda model? eh hash ya, jadi hash yang kalau yang di forensik itu kan. Jadi kalau yang di forensik itu kan kadang barang bukti itu kan tidak boleh mengalami perubahan ya. Iya betul. Berarti kan diambil dulu file hashnya. Iya benar. Jadi file hash ini nanti kan pegangan sebelum proses forensik itu dilakukan. Nah, jadi ketika proses forensik itu sudah dilakukan, dicocokkan lagi hashnya. Kira-kira filenya ndak berubah apa enggak gitu. Iya, Nah, yang kali ini sama nggak VHS yang kita buka yang kita buat ini sama yang misalnya kayak Haskell itu aplikasinya itu sama nggak atau beda? Beda model? kalau yang di forensik itu sebenarnya dia ndak sampai melakukan brute force seperti itu, nggak sampai brute force. Jadi yang di sini ini brute force tujuannya untuk membongkar password. Sementara kalau yang di forensik itu kita cuman ambil kode unik dari file yang ingin diforensik gitu kan. Misalkan kita punya malware nih. Malware itu kan bisa kita ambil hashnya kan. Iya bisa. Nah, terus kita bedah itu isinya. Jadi kita pastikan proses pembedahan yang kita lakukan ini tidak mengalami perubahan dari codingnya gitu. Source code-nya tetap tidak berubah. Iya Kan itu betul. kita sudah forensik ya. Nah, jadi untuk mengetahui dia filenya dia berubah apa enggak, nanti dibandingkan lagi hashnya. Kalau hashnya berubah, berarti ada kesalahan di dalam melakukan forensik itu sehingga menyebabkan filenya berubah gitu ya.
Berarti ada tahapan yang salah di situ. Tapi kalau ternyata setelah kita forensik dan ternyata dicek tidak ada perubahan, berarti filenya aman, nggak rusak gitu. Kalau filenya rusak, pasti nilai hashnya berbeda. Oh, dalam arti ini beda lah ya sama dengan kalau kita melihat keidentikan suatu file ya, bukan bukan hash yang seperti itu ini berarti Mas ya. Beda ini, beda. Beda ya. Berarti ini hampir sama kayak binary lah, file file binary yang di hashing yang kita decrypt kembali gitu ya. Seperti itulah. Artinya eh kalau dia ini eh jadi ini kan apa itu password itu kan disimpan di dalam bentuk hash gitu kan. Ketika kita simpan password di dalam aplikasi kan biasa kadang di hash gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan di sini kita punya database password terus di hash. Misalkan saya punya 1.000 password di dalam dictionary. Nah, 1.000 password ini saya hash semua. Oh, Saya hash semua oh, terus saya cocokkan dengan hash yang saya dapatkan gitu loh. oh, iya 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 iya, paham paham paham. Berarti ini reverse-nya lah ya. Andai passwordnya seperti ini, bentuknya seperti ini gitu ya. Gitu. Tapi hash tidak bisa di reverse, dia satu one way. Ya Dia one way karena one, ya berarti ada dictionary one way itu tadi ya. Dia misalnya kalau dengan huruf ya. huruf ABC bentuk face-nya seperti ini, ABCD Gitu. bentuknya seperti Heeh. ini gitu ya. Oh iya ya Heeh. saya paham. Makanya ini secret 54321 ini bukan seperti ini dicocokkan, ini dirubah juga ke dalam bentuk hash dulu, Iya 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 ya, baru paham paham paham. dicocokkan dengan filenya. Itu. Oke 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 saya paham Mas. Makasih Mas. Oke, oke, oke. Heeh. Cuman ini agak lama ini. Ah, tapi ini pasti ketemu. Ini pasti ketemu. Mungkin prosesnya aja yang agak lama gitu. eh saya coba pastikan dulu ini passwordnya sesuai apa enggak ya. Sebentar ya, saya close dulu. Jangan-jangan bukan ini, tapi 12345, secret 12345 atau secret 54321. Sebentar, saya cek dulu. Ini saya ekstrak here, secret 54321. Oh iya, bukan secret 54321 berarti. Salah saya. Saya tadi kasih apa? Secret 12345 ya. Benar. Secret 12345. Oh, secret 12345. Batasan enggak ketemu. Nah, ini. Sampai pagi nggak jadi. Ya, gimana? Sampai pagi tunggu nggak selesai Ya, dia. sampai pagi nggak akan selesai nih. Iya betul Pak. Ah, makanya aku yang secret tadi di mana? Di sini aja lah, dekat-dekat gitu kan. Dekat-dekat gitu. Sini, secret 12345. Jadi kalau kita coba enter, berarti kan ada tiga tuh sekarang. Ada empat ya. Ada empat yang mengandung kata secret. Ini. Nah, kita coba USR share John password LST. Itu langsung ketemu. Jadi dia memang sangat bergantung dengan kata kuncinya. Nah, ini kalau saya copy, ini saya paste, enter, keluar. Nah, ini kita cek apakah filenya utuh.
Kita cek apakah utuh ya, utuh filenya aman. Gitu ya. Ah, jadi ini saya dulu tadi, saya perjelas masalah forensik tadi ya. Gini. Misalkan di sini saya kan pernah bikin malware ya. Misalkan begini, saya punya malware di mana itu kemarin? Loket encrypt encrypt.py saya cari. Ini di home kali home kali latihan cracking di sini. Misalkan ini gini ya. Misalkan saya ada apa? Saya ada tugas untuk lakukan forensik. Saya dapat malware ini. Saya dapat malware, terus saya diminta untuk forensik isi file malwarenya ini. Berarti kan ketika saya forensik kan berarti saya harus pastikan bahwa aktivitas forensik saya tidak merubah isi filenya, begitu, betul enggak? Nah, berarti kan saya Pak. bisa, ya gimana? Ya, halo. Betul, 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 Pak. Berarti ini kan bisa saya copy dulu gitu kan? Misalkan begini, ini saya ambil hashnya dulu ini, hash encrypt, eh hash encrypt. Sebentar, saya lupa perintahnya. Get hash file. eh, get file hash gitu. Get file, get hash file Linux, sorry. Nah, saya enggak begitu. Saya lupa perintahnya sebentar. MD5 sum. MD5 sum diikuti dengan file name-nya ya. MD5 sum encrypt. Ini file hash-nya ini. Betul enggak? Ah, tapi yang mau saya ini saya ambil ini. Ini pegangan saya asli, hash asli gitu kan. Hash ori. Ini saya masukkan. Tapi yang mau yang saya forensik pasti bukan bukan file aslinya kan? Pasti saya copy dulu, oprek gitu. Ah, ah. Ini yang mau dioprekkan karena nggak mungkin kita mau oprek file aslinya gitu. Jangan-jangan kalau file aslinya yang sampai berubah, say goodbye kita kehilangan barang bukti gitu ya. Iya, betul betul. Berarti kan saya ambil juga MD5-nya dari oprek, betul nggak? Coba lihat. Ini kan pasti sama hashnya. Coba lihat ini. Sama ya dengan yang di atas. Ini sama. Baru saya oprek ini. Baru baru saya forensik ini. Saya lakukan investigasi macam-macam lah. Saya lakukan reverse engineering lah dan lain sebagainya. Setelah saya oprek, saya cek lagi. Ketika saya sudah lihat isi source code-nya, saya cek lagi MD5 sum oprek.py. Ah, Wah, saya bandingkan dengan hash yang aslinya. Oh, ternyata masih sama. Berarti apa? Berarti oprek.py ini masih tidak mengalami perubahan ketika saya lakukan aktivitas forensik. Soalnya kalau dia sampai berubah, pasti kan tidak akan diterima di proses persidangan itu. Wah, jadi nanti kata dari ininya, wah ini nggak bisa dipertanggungjawabkan karena keasliannya sudah berbeda gitu kan. Tapi kalau keasliannya sama kan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kadang kalau diambil file hash-nya itu bukan cuma MD5 saja, tapi pakai SHA juga.
gitu ya. Nah, pakai SHA, pakai MD5, pakai jadi semakin banyak hashnya dari berbagai metode, maka semakin kuat juga ininya ya, keasliannya gitu ya. Nah, kita bisa compare hash gitu, compare hash Linux gitu kan. Ya kita bandingkan juga. Nah, kita bandingkan compare to hash file gitu on Linux. Jadi kita coba compare. Kalau kita coba compare kalau apa namanya? Kalau hashnya sama, berarti apa? Berarti tidak ada perubahan. Tapi kalau ternyata hashnya berbeda, hati-hati. Berarti bisa jadi file original sama file yang sudah kita oprek ternyata berbeda. Ada yang berubah dari file yang sudah kita otak-atik. Makanya di dalam forensik itu jangan langsung dioprek, jangan ambil dulu file hashnya untuk memastikan keasliannya gitu ya. Gini. Jadi ini kita masukkan file satu sama file 2. Ini file satu. Ini gampang sekali caranya, ini cuman dia pakai perintah cat saja ini sebentar kita. Nah ini kenapa tidak bisa ke bawah ini? Ini. Ah, jadi perintahnya pakai CMP compare. CMP file hash satu file hash 2 gini kan. Gini ya. Di compare file hash satu dengan file hash 2 gini. Ini kan ini file asli. Gini ya. Ini kan cat hash ori ya. Ini hash ori terus kan misalkan dari dari proses oprek yang saya lakukan ini berbeda tambah spasi saja ini sudah berubah hashnya. Atau kita tidak sengaja hapus komentar saja begini satu satu huruf itu berbeda hashnya. Coba Ctrl X Ctrl Y. Terus saya ambil hashnya MD5 sum oprek PY, saya ambil hash oprek gitu kan. Nah, sekarang saya compare hash ori sama hash oprek. Itu berbeda kan? Hash ori sama hash oprek differ. Ah, ada perbedaan. Coba kita lihat hashnya hash ori. Hash ori, ini hash ori, ini hash oprek. Coba lihat itu. Beda tak? Ini berbeda. Makanya pas kita differ, kita compare, berbeda hasilnya. Rank 1, rank 2. Ini. Ini yang hash ori yang pertama, yang aslinya. Ini yang sudah kita forensik. Ternyata kita tidak sengaja merubah ya. Jadi sudo hash oprek. Seperti itu ya. Kalau kalau yang di forensik tidak seperti ini, apa tidak sampai melakukan brute force. Kita cuman ambil keaslian dari apa namanya, keaslian daripada filenya gitu ya. Kadang yang fisik saja kan, bayangkan yang fisik saja itu kan enggak, kadang sampai harus pakai sarung tangan apa segala macam gitu ya. Pakai sarung tangan supaya apa? Jangan sampai merusak bukti digitalnya gitu. Lebih repot forensik, Mas. Soalnya forensik itu kalau sekira ada password file-file harus kita bongkar juga gitu kan. Walaupun dia
file ORI-nya nggak kita apa-apain, namanya sudah kita cloning duluan kan. Ya, makanya itu tadi saya katakan di cloning supaya memastikan bahwa cloning yang akan kita forensik ini sama dengan yang aslinya gitu lah. Tuh Ah, makanya Mas yang apa, ilmu Mas kasih tahu ini agak sangat berguna ini. ya. Jadi yang cloning sama yang ori kan tetap sama-sama hashnya, betul nggak? Sama Kecuali sama. kecuali cara cloning kita yang salah pasti kita compare beda. Jadi yang file asli memang nggak boleh diganggu gugat karena itu bukti otentik kecuali yang ini sudah rusak boleh kita cloning lagi sampai didapatkan barang bukti yang sesuai gitu ya. Iya betul. Oke. Jadi ini John ini inilah apa si John the Ripper ini apa bisa segala jenis file. Kalau berdasarkan pengalaman saya itu bisa segala jenis file. Yang penting tahu caranya ngambil hashnya. Dan ada file-file tertentu juga yang memang tidak semudah itu kita bisa tarik hashnya. Kenapa? Karena memang desain programnya dia rumit. Nah, jadi kadang kalau yang rumit itu kita nggak bisa pakai tools-tools yang ada di internet kayak zip2John. Ya, kadang kita bikin sendiri pakai Python ya. Jadi kita reverse engineering dulu, bikin pakai Python untuk sekedar menarik hashnya itu. Kalau sudah kita tarik hashnya, bisa kemungkinan besar bisa di decrypt. Tapi tidak semua file itu dapat dengan mudah kita ambil hashnya. Jadi menurut saya tantangan daripada cracking password itu bukan pada proses brute force-nya. Kalau proses brute force-nya itu lengkapi saja dictionary-nya. Cari yang lengkap. Download itu yang security list itu yang ukurannya sampai 2 giga, 5 giga. Tapi bukan di situ. Menurut saya tantangannya bukan pada proses cracking. Karena itu sudah tugasnya mesin. Seninya membongkar password itu adalah pada saat kita menarik hashnya. Itu di situ seninya ada di sana. Akan banyak apa teknik-teknik nanti yang digunakan mulai dari yang mudah sampai yang sangat susah itu nanti bisa biasa kita temui itu. Oke, mungkin itu ya. Jadi alhamdulillah kita tidak terasa waktu ya sudah apa 5 kali pertemuan ini. Ah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Saya Pak Akbar Pak dari Balikpapan Pak mau nanya Ya, ini. ya, ya, Pak, ya, ya. di John Reaper itu apakah bisa membuat sebuah apa kode atau misalnya jadi semua apa angka atau huruf yang ada di keyboard itu dibuat programnya Pak seperti misalnya quick quick WR, R itu atau maksudnya kombinasi kata gitu bisa Kak Pak? Oh, John the Ripper bukan untuk itu. John the Ripper untuk membongkar password. Oh, maksudnya Pak, adakah aplikasi yang sama dengan itu Pak? Oh, Maksudnya ada. apa ya? Ah, Misalnya dia itu namanya generate ini ya generate lupa saya. Jadi yang ambil kombinasi dari ini kan. ya misalnya kita kan akan lakukan brute force kan kalau kalau judi developer kan kita asumsi pakai brute force Pak, ya harus ada punya direct direct apa direct apa kumpulan password lah istilahnya. Nah, Nah, itu namanya bikin dictionary sendiri. Pak ya. Bukan bukan John the Ripper itu. Itu namanya bikin dictionary sendiri. Ada caranya itu bikin dictionary sendiri ada. Ada toolsnya. Jadi dia Oh, bikin segala kemungkinan. Ini. Itu namanya generate word list. Ya, misalkan apa? Generate comment generate word list. Ini ya pakai crunch ya. Ini pakai crunch. Saya baru ingat itu crunch namanya. Jadi misalkan begini. Saya history dulu. History grab crunch. Oh, jadi crunch begini. Saya bisa bikin dictionary dari misalkan seperti ini. Saya bikin 4. Ini artinya saya bikin minimal 4, maksimal 4. Terus nanti crunch crunch minimal 4 karakter.
terus maksimal 4 karakter untuk karakter apa saja. Misalkan A B C D E F G H I J K L M N O P O P Q R S T U V W X Y Z, terus 120 12345 6789 ke file, misalkan ke file apa. Nah, ini nanti dia akan ini outputnya ke ini outputnya ke checklist misalkan. Nah, jadi outputnya ke checklist.txt. Enter. Nah, itu. Berarti dia bikin ada kombinasi 1.679.616. Ah, coba kita cek di checklist. Ah, itu semua 4 huruf, minimal 4 huruf dan maksimal 4 huruf. Yang terdiri dari angka, yang terdiri dari angka, yang terdiri dari huruf A sampai Z dan angka 0 sampai 9. Gitu ya? Nah, ini pakai crunch. Pak, nanya lagi Pak, kan kan ya, berarti Pak kan saya pernah ke ATM Pak. Nah di Ya, ATM itu kan tiba-tiba eh, jadi gini Pak, saya kan pernah ke ATM Pak, tiba-tiba tuh apa layarnya monitor apa layarnya ATM itu tulisannya Windows Windows Hapus. Tapi kan ah, nah itu gimana? apa saya kan pernah ke ATM Pak, ke KTM lah. Tiba-tiba di ATM itu ternyata sistem operasi itu dia pakai Windows XP kalau nggak salah Pak. Ya, ya sudah rahasia umum itu. Rata-rata Jadi memang XP. ya enggak Windows XP. Nah, apakah apakah ini Pak, apakah eh, bisa di brute force itu Pak? PIN-nya kan 6 digit aja Pak. Apakah bahaya Pak ya untuk pihak bank yang seperti itu Pak? Kalau ada yang coba-coba lakukan penetrasi di situ, Pak, misalnya anggaplah dia langsung direct ke komputer itu, atau gimana Pak? Ya, ya kemungkinannya bisa. Ada kemungkinannya ada. Ah, Kan kan kalau lihat kita lihat infrastruktur itu kan Pak, di belakang itu kan saya pernah lihat ya kan ada kabel LAN itu Pak. Mungkin siapa tahu mungkin pakai apa scanning IP, mungkin IP-nya kelihatan, mungkin bisa di ini Pak ya, dimasukin sistemnya Pak ya. ya, kalau sudah berhasil masuk di sistem, berarti ada kemungkinan bisa. Berarti berarti masih rentan Pak ya untuk perbankan di Indonesia ini Pak ya. Wah, masih rentan sekali. Oh, masih rentan sekali Pak ya. Iya. Windows XP itu saya dalam apa? Kalau targetnya Windows XP itu ya kasih saya 10 menit saya bikin blue screen ya. Hmm. Saya bikin blue screen itu. Kalau yang pakai yang penting XP ya. Yang penting XP itu kasih saya waktu ya 10 sampai 15 menit saya bikin blue screen dia. Langsung tidak jalan layanannya. Hmm. Bisa itu. Dan melakukan itu bisa. Selama kita bisa masuk ke sistemnya, ada kemungkinan bisa. Yang penting kita tahu apa prosesnya. Kita bisa cari tahu di mana bisa kita melakukan injeksi di situ ya. Melakukan percobaan brute force. Oke, oke. Gitu ya. Tapi ya seperti itulah. Tapi artinya Nah, jangan lah ya. satu pertanyaan lagi Pak, Ya, mohon ya, maaf ya, Pak. ya. Kan kan di Android itu kan Pak ada berapa pola Pak ya? Tadi kan ada 1 2 3 ada 9 pola, ada 9 titik Pak ya Ya, di ya. Android Pak ya. Nah, kira-kira Pak kalau kita hitung itu kira-kira ada berapa pola Pak yang kita bisa apa? Yang bisa kita buat dengan 9 titik ini Pak? Ya kali saja kali. Tadi kan. Gini aja, gini aja, gini aja, gini aja, gini aja. Kan sama dengan perintah crunch tadi tuh. Ini kan begini. Ah, waduh, ini ini pertanyaan. Number ini ya. Kan cuma number dia ya. Dari mana? Dari angka 0 sampai 9 kan? Enggak Pak, maksudnya pola Pak, pola Pak, pola. Kan polanya ada 9 tuh Pak, titik 1 2 3 4 5, ada 9. Nah, Oh, kira-kira kalau saya bentuk pola itu kira-kira berapa pola Pak?
Dikali saja 3 kali 3 kali 3 berapa? Ya sama sama lah seperti ini. Sama seperti yang saya bikin ini. Berarti ada kurang lebih sekitar berapa pola itu? Misalkan berapa? 6 minimal 6 maksimal 6. Anggaplah nol ini titik-titiknya. 0 1 2 3 4 5 6. Ah, berarti dia hanya sampai di sini saja. Dah, enter sudah. Ah, berarti ada kurang lebih sekitar 117.649 pola. Iya. Kan seperti itu. 3 kali salah, ulang lagi, nunggu lagi berapa detik. Ah, makanya dikasih delay, makanya diikuti rentang waktunya delay berapa, lanjut lagi. Ah ini kan, kan seperti ini, betul enggak? Ini ini di ATM juga bisa ini. ATM kan 6 digit, betul Iya, enggak? benar, Ah, benar. nah gitu, ya. Ah, jadi ya seperti itu ya untuk sharing session kita di hari ini, malam hari ini ya. Alhamdulillah tidak terasa waktu. Dan sebelum kita mengusaikan pertemuan kita, saya bisa ada informasi sedikit. Jadi insya Allah di hari Rabu, ini khusus teman-teman yang pegiat IoT ya, khususnya teman-teman yang pegiat IoT atau elektronika, di hari Rabu insya Allah ada pelatihan dari saya untuk pelatihan IoT. Ini posternya sebentar di loading dulu. Eh, Nah, ini sistem monitoring ketersediaan lahan parkir berbasis IoT dengan PHP, MySQL, dan JavaScript. Nah, itu. Nah, ini kalau ada teman-teman yang berminat ikut atau mungkin ada teman-teman yang eh, dari background elektronika nanti bisa ikut join. Soalnya kan nanti kita mulai Rabu. Dan untuk ethical hacking nanti saya coba kondisikan lagi kapan nanti bisa kita laksanakan. Jadi teman-teman kalau artinya jangan disimpan-simpan gitu. Rekaman-rekaman materi dinonton semua, dipraktekkan semua. Jadi kalau ada kesempatan nanti saya bisa bikin kelas, teman-teman nanti tidak akan kewalahan untuk beradaptasinya. Jadi Eh, jangan hanya belajar nyerang aja, Anda juga harus belajar bagaimana dari sisi defensifnya, pertahanannya bagaimana. Kayak tadi itu bagaimana cara melindungi file WinRAR-nya supaya jangan dijebol sama hacker. Itu yang perlu ditahu juga. Jadi menyerang yang baik itu adalah dengan bertahan. Cara menyerang, kita tahu cara menyerangnya, dari situ kita belajar bagaimana cara bertahannya, gitu ya. Ya, gimana? Pak, mungkin Pak, saran-saran Pak, saran Pak, gini, mungkin nanti ada kelas etika hacking lagi, cuma dibahas ini Pak, bahas pilot Pak. Misalnya Ah, kita buat pilot apa, pakai Metasploit atau Armitech itu pasang di oh, Android, terus tiba-tiba oh, bisa kita akses direktorinya. oke oke boleh ya. Berarti install semacam Metasploitable gitu ya, Metasploit ya. Terus apa lagi? Ya, ya boleh lah itu. Nanti Ya kita Pak, coba. nanti Pak, mungkin saya pasti ikut lagi tuh Pak, Insya Ya, Allah. ya insya Allah lah, insya Allah. Ya. Mas, kalau bisa yang lagi tren sekarang itu ini sih Mas, apa namanya, yang infrastruktur. Kayak kan rata-rata perusahaan itu kan pakai Active Directory itu, menggunakan MFA. Apalagi sekarang Oh, kan ya Office ya itu kan ya. sudah menggunakan ini dia, Microsoft 365 gitu. Dia udah nggak pakai putus lagi yang sistemnya yang langganan per tahun gitu kan. Jadi rata-rata kan dia serba online itu, menggunakan OneDrive. Nah, Ya jadi ya yang ya. paling kalau mengapa sih yang agak krusial itu ya itu tadi Mas, sekarang kan apa namanya, Active Directory pakai Azure, nggak pakai Windows Server lagi karena kan bisa kita di cloud dia kan rata-rata lebih pada cloud lah sekarang. Ya, cloud hacking namanya itu nah, masuknya. Ah, Itu kalau ah, memang ah, ada waktu gitu ya, misalkan ya, Mas. ya, cloud hacking itu. Jadi cloud hacking itu memang ada memang kajiannya sendiri dan memang dia agak agak beda dia, agak beda dengan yang umumnya kita lakukan gitu ya. Jadi dia udah hackingnya sudah berbasis cloud ya. Jadi
bisa macam-macam jenis serangannya, main in the middle attack, bisa ya banyak lah. Ya, mungkin itu saja ya untuk materi kita di malam hari ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut pelatihan ini selama kurang lebih 5 hari. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Sul. Ya, terima kasih Pak Darwin, Pak Darwin Hasibuan. Terima kasih semua teman-teman yang lainnya. Makasih Basul. Sama-sama Pak, sama-sama, sama-sama. Makasih. Saya mohon izin live Pak. Terima kasih semua.